Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara perawatan tanaman gantung atau tanaman rambat. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari videonya, kali ini saya mau kasih informasinya dulu kepada teman-teman semua. Di sini saya ada beberapa jenis tanaman hias yang berbentuk atau bisa dirambatkan seperti ini. Ini jenis-jenis tanaman rambat, sirih-sirihan dan syngonium. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini udah ada sirih marble ya, atau sirih variegata putih. Ini sudah nggak beraturan atau sudah berantakan karena dia jatuh dari turusnya. Nah, jadi kali ini mau saya buat menjadi tanaman hias gantung juga, tanaman hias gantung. Nanti sistemnya akan digantung di loteng atau digantung di rak-rakan. Nah, kalau yang ini yang turus, nah kali ini mau saya buat yang bisa digantung. Jadi nanti akan lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Nanti saya akan grouping atau nanti akan saya gabung-gabung ada beberapa jenis di dalam satu pot. Nah, ini yang bentuk yang rambatnya ya teman-teman. Ini kalau menurut saya ini yang dirambatin gini kurang maksimal atau kurang bagus. Nah, kali ini mau saya buat tanaman gantung atau tanaman hias gantung di teras ataupun nanti di lantai 2 gitu ya. Oke. Untuk itu langsung kita praktekin aja seperti apa saya groupingnya atau seperti apa saya gabung-gabung beberapa jenis di dalam satu pot. Ini yang sirih Brazilnya ya teman-teman. Ini juga nanti akan saya potong-potong, akan saya buat menjadi tanaman hias gantung. Nah, ini kita langsung di teknis atau cara penanamannya atau cara groupingnya ya teman-teman. Ini ada pot panjang. Ini pemilihan pot juga bagus. Ini saya akan pilih pot yang seperti ini. Ini panjang karena mau saya isi beberapa jenis tanaman hias rambat sebenarnya. Tapi nanti akan saya buat tanaman hias gantung ya. Nah, ini saya udah ada sirih enjoys ya teman-teman, ada sirih lemon, sama nanti saya akan tambahin terang bulan nih ya teman-teman. Ini untuk medianya karena dia nanti akan saya gantung, jadi saya buat medianya poros atau gembur, jadi banyak sekamnya ya teman-teman. Jadi tujuannya nanti biar enteng atau tidak terlalu berat karena nanti posisinya akan di atas ya teman-teman. Untuk medianya seperti biasa, kalau tidak punya humus bambu bisa menggunakan tanah subur jenis lain. Ini saya udah campurkan seperti biasa sekam bakar dan sekam yang sudah saya fermentasi ya teman-teman. Cara fermentasinya sudah pernah saya buat di video saya sebelumnya. Nih, dan tanahnya saya mau jadikan setengah. Ini tadi ukuran sekam bakarnya 1, sekam fermentasinya 1, dan tanahnya setengah. Jadi gembur ya, enteng teman-teman. Ini mau saya masukin setengah bagian dulu medianya. Setelah saya taruh media setengah bagian, lalu saya masukkan puradan. Puradan ini untuk bakteri dan kutu-kutuan ya teman-teman. Nih seperti ini puradan. Jadi sekalian informasi juga, ada salah satu teman pecinta tanaman kemarin yang tanamannya pada mati karena salah informasi, puradannya diencerkan terus disiramkan ke bagian tanamannya jadi mengering atau mati. Nah, untuk saran kalau mau lebih aman, ini cara saya adalah hanya dengan ditaburkan di bagian tengah media seperti ini ya. Ini potnya sudah saya isi setengah media atau sebagian media, baru taburkan puradan. Nah, untuk jenis tanamannya ini saya udah ada beberapa ya tadi. Ini teknisnya saya mau groupingnya seperti ini ya. Grouping itu adalah gabungan ya teman-teman,
gabungan atau ada beberapa plant atau jenis tanaman yang disatukan dalam satu pot. Nah ini jadi nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ini saya menggunakan sirih Enjoy. Gak apa-apa ya teman-teman, jangan langsung sekaligus rimbun karena nanti akan menghambat pertumbuhannya. Jadi secukupnya aja dulu. Nah di bagian tengah-tengahnya nanti akan saya taruh ini ya, terang bulan. Ini jenis tanaman yang ini. Atau nanti bisa kita taruh di pinggir biar nanti yang jenis lemonnya di bagian tengah-tengah. Ini bisa pesen ya teman-teman, bisa pesen sistem yang seperti ini. Jadi dia untuk satu pot nanti ada beberapa jenis tanaman ya teman-teman. Jadi biar terlihat bagus. Tengah-tengahnya akan saya kasih sirih lemon. Ini biar ada sedikit berwarna gitu. Jadi ini sebenarnya semua jenis tanaman yang saya tanam ini bisa dijadikan tanaman rambat yang seperti saya contohkan tadi. Bisa juga dijadikan tanaman gantung. Kalau pakai pot yang seperti ini di lantai 2 atau di loteng itu sangat bagus ya teman-teman. Nah ini jadi enteng karena emang medianya banyak sekamnya, nggak terlalu banyak tanahnya. Jadi saran untuk teman-teman semua, biar medianya tidak terlalu berat atau tidak gampang doyot potnya, gunakan media seenteng-enteng mungkin ya. Cuman paling kekurangannya adalah cepat kering, tapi nggak apa-apa. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi bagus. Nanti dia kalau posisinya digantung atau posisinya di loteng nanti akan bagus dia, yang merambat atau yang semestinya kita rambatin dia akan menjuntai ke bagian bawah ya teman-teman. Nah seperti ini. Nanti ini sudah selesai, nanti akan saya tunjukkan contoh yang sudah sedikit segar atau sedikit udah adaptasi, udah mulai bagus pertumbuhannya. Nah lebih kurangnya contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini di grouping, ada beberapa jenis juga tanaman dalam satu pot. Ini bisa ditaruh di lantai atau bisa ditaruh di atas loteng kayak gitu ya. Jadi nanti dia akan menjuntai bagus. Nah oke teman-teman, jadinya seperti ini. Ini berhubung karena ada pesanan, ada yang sudah pesen, mintanya hanya 2 jenis dalam satu pot. Jadi ini ada sirih marble atau sirih varigata putih dan sirih Brazil. Nah ini jadinya seperti ini ketika sudah rimbun ya teman-teman. Jadi ini nanti akan digantung. Jadi ini udah mulai nyebrang ke bagian luar potnya. Nah ini sesuai dengan permintaan, karena orangnya mintanya 2 jenis, jadi saya buat 2 jenis. Nah untuk jenis yang sirih-sirihan ini ya teman-teman, sesekali disiram sambil dibersihkan daunnya biar tidak ada kutu-kutu putih yang menempel. Tapi mudah-mudahan kalau untuk media saya, insya Allah udah nggak ada kutunya karena sudah saya fermentasi dengan baik dan sudah saya kasih furadan juga. Nah ini alhamdulillah udah ada pesanan.
udah ada yang pesen. Ini satu pot ada yang 3 tanaman, ada yang 4 tanaman, tapi yang ini 2 jenis, yang ini hanya sejenis dalam satu pot. Ini untuk jenis tanaman yang mau kita gantung ini juga teman-teman, potnya menentukan ya teman-teman. Ini pakai potnya seperti ini, jadi bagian bawahnya itu ada lubang atau ruang untuk menyimpan atau menampung air ya teman-teman. Terus tidak harus sering-sering juga, karena ini jenis yang sirih-sirih ini juga bisa hidup di air. Jadi nanti selain dari pakai media yang seperti biasa, ini juga bisa menggunakan tatakan atau bawahnya ada airnya. Nah, ini terima kasih untuk Koko Bobby yang udah pesen. Ini PR-nya tinggal buat tanaman yang diturusnya ya teman-teman. Ini minta tanaman yang digantung dulu si kokonya. Nah, ini sangat bagus sekali untuk teman-teman yang pecinta tanaman hias gantung. Tipsnya adalah setiap pot diisi 2 atau 3 jenis teman-teman. Ini karena sebentar lagi mau diambil, jadi saya siram dulu sekalian dibersihkan. Nah, kalau untuk jenis tanaman rambat seperti ini atau tanaman jenis gantung yang seperti ini, tidak harus banyak pupuk ya teman-teman, hanya sesekali aja, sebulan atau 2 minggu sekali, hanya pakai pupuk daun. Jadi tanaman juga sama ya teman-teman, kayak manusia, sesekali dia butuh keramas atau butuh disiram dari bagian atas supaya dia bersih, tidak mengundang kutu. Ini saya pakai yang paling lembut showernya. Nah, lebih kurang jadinya seperti ini ya teman-teman. Untuk berapa jenis dalam satu potnya itu bisa disesuaikan dengan selera teman-teman semua. Nah, ini contohnya saat kita gantung ya teman-teman, karena ini saya juga nggak ada tempatnya untuk digantung di loteng, jadi saya gantungnya yang seperti ini. Jadi tips juga buat teman-teman yang nggak ada rak-rakan gantungnya, bisa pakai tali kayak gini, pakai tali gantung gini. Nah, kalau ini nanti desainnya nanti akan pakai rak-rakan tapi sistemnya rak gantung kayak gitu ya, jadi menjuntai. Nah, lebih dan kurangnya jika yang digantung seperti ini ya teman-teman, bisa menggunakan tali apa aja, bisa pakai tali kur, terus mekrem tuh ya, kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, itu tadi tips perawatan atau tips bagaimana caranya biar tanaman rambat itu menjadi tanaman hias gantung yang menarik atau unik untuk dipandang ya. Lebih dan kurangnya hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat Koko Bobby yang udah langganan di toko RA Plan. Ini pesenannya Koko Bobby semua. Ini udah tinggal ambil. Nah, semoga video saya hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan terutama semoga menginspirasi. Seperti biasa, apabila ada kekurangan dan salah-salah dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, selamat berpraktek dan salam bercocok tanam. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.